Yang dikategorikan pencinta ikan itu adalah yang punya rasa kasih sayang yang mendalam setiap kasus ikan ya teman-teman ya. Sementara yang pebisnis ikan lebih ke cost and benefit analisisnya. Selama itu tidak ada dampak apa-apa gitu kan, termasuk lele juga, ya udah tidak dilakukan itu teman-teman karena biaya sortirnya itu mahal. Ya udahlah, matilah gitu kan. Mendingan beli bibit baru lagi. Untuk gitu. Pecinta ikan itu ganti air teman-teman, biarpun jam 1 pagi, jam 2 pagi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Jumpa kembali dengan channel Dadang Arif, channelnya tutorial motivasi dan inspirasi. Pada kesempatan video kali ini teman-teman, saya akan menjawab atau menanggapi pertanyaan dari subscriber. Salah satu subscriber yang tidak mau disebut namanya teman-teman. Panandang, kalau Panandang termasuk pencinta ikan atau pebisnis ikan? Ini kayak pertanyaan lucu lah. Ini pertanyaan apa gitu ya teman-teman ya. Coba ya kita bahas teman-teman ini pertanyaan ini ya, mudah-mudahan akan menambah wawasan teman-teman tentang budidaya ikan ya. Ya, mohon subscribe bagi yang belum, like, komen serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa mengikuti video-video saya selanjutnya. Teman-teman ya, memang ada pecinta ikan, ada pebisnis ikan. Itu bahasa itu sudah sering kita dengar ya teman-teman ya. Kebetulan saya juga punya mentor ya teman-teman, yang memang kecenderungan dari mentor itu yang satu pencinta ikan ya, yang satu lagi pebisnis ikan gitu loh. Memang terasa sekali gitu teman-teman ya. Nah, makanya cobalah saya akan bahas satu persatu ya teman-teman, yang tentunya yang memang kelihatan banget kontras perbedaannya ya. Kita akan bahas ya, ini di luar dari pebisnis ikan yang mungkin kalian tahu, bakul atau tengkulak ya. Kalau itu kan udah 100% memang bisnis. Tetapi yang kita bahas itu adalah pembudidaya ya teman-teman ya. Pembudidaya ya. Nah, jadi kalau pecinta ikan itu, pembudidaya yang dikategorikan pencinta ikan itu adalah yang punya rasa kasih sayang yang mendalam setiap kasus ikan ya teman-teman ya. Sementara yang pebisnis ikan lebih ke cost and benefit analisisnya. Oke teman-teman ya, kita bandingkan ya antara pebisnis ikan dengan pencinta ikan teman-teman ya. Yang pertama kita bedakan itu di saat sortir. Biasanya kalau lele juga, ikan nila juga sama ya teman-teman ya. Karena kalau ikan lele jelas-jelas memang kanibal ya teman-teman, tapi kalau ikan nila juga karena ngerebut makanannya, semakin gede ya semakin gede, yang kecil semakin kecil gitu loh. Makanya perlu diratakan dengan cara disortir. Nah, kalau untuk yang pencipta itu sesuai dengan prosedur teman-teman, rajin tiap bulan disortir gitu ya. Nah, sementara kalau yang pebisnis ikan, selama itu tidak ada dampak apa-apa gitu kan, termasuk lele juga, ya udah tidak dilakukan itu teman-teman karena biaya sortirnya itu mahal. Ini bayi-bayi teman-teman. Hitam jadi nggak kelihatan. Iya. Orang Bogor senangnya yang hitam-hitam teman-teman ya. Nah, saat ikan itu sakit teman-teman ya. Nah, kalau yang pencinta ikan ya, itu ngobatin, bahkan pindahkan ke air yang sudah disiapkan, punya kolam sendiri untuk ngobatin gitu kan. Nah, kalau pebisnis ikan ya dia hitung itu jumlah yang sakit berapa banyak.
kalau dia itu hitung-hitungannya masuk ya dia ya udahlah matilah gitu kan, mendingan beli bibit baru lagi gitu loh. Tentang loyalitas ya. Jadi ngelihat ikan manggap-makap di permukaan itu ya karena tidak nyaman ya. Untuk pecinta ikan itu ganti air teman-teman, biarpun jam 1 pagi, jam 2 pagi ya. Tapi kalau untuk pebisnis, selama ikan tidak mati, selama ikan itu tidak bermasalah gitu ya, biarin aja gitu kan. Karena hitungannya bioplok dibuang itu sayang, bioplok dibuang itu biaya gitu ya. Nah, ini bayi-bayi ini baru datang, ini baru beberapa hari lalu ya. Tuh ya, mereka seneng nih di kolam sempit begini, tetapi aerasinya besar, air masuknya juga besar teman-teman ya. Oke teman-teman ya, kita nih pada saat pecinta ikan itu lagi tebar bibit di sini sesuai dengan prosedur teman-teman ya. Jadi si apa itu namanya, kantong-kantong plastik itu dimasukin dulu gitu ya. Ada waktu lah gitu kan, sampai beberapa menit ya. Kemudian dikasih air, dimasukin dulu air dari sini pelan-pelan ya. Mungkin ya itu kalau ada satu kali kirim 20 kantong itu mungkin bisa jam-jaman teman-teman, bisa 2 jam, bisa 3 jam. Nah bagaimana ini kalau perilaku dari pebisnis ikan ya. Dia mah yang penting datang jebret aja masukin gitu ya, tanpa perhitungan gitu. Jadi kalau pebisnis itu yang penting cepet nyampe aja gitu teman-teman ya. Demikianlah ya. Kalau ada teman-teman yang teman-teman ketahui ya, tidak ada yang saya sebutkan tadi, silahkan di kolom komentar ya teman-teman ya, untuk menambah wawasan bagi para pemula tentunya ya. Oke teman-teman, jadi kesimpulan sedikit lah ya. Kalau pencinta ikan itu ya, dia akan mendalami setiap kasus dari ikan ya kan, secara yang bijak, yang terbaik buat ikan. Nah sementara yang bisnis ikan ya lebih karena cost and benefit analisis. Jadi mana banyak antara biaya dengan pendapatan gitu loh teman-teman ya. Oke teman-teman, mohon subscribe bagi yang belum, like, komen, serta lonceng notifikasi agar teman-teman bisa ngikuti video-video saya selanjutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.